Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan thayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah untuk segala nikmat yang telah diberikannya, terutama nikmat sehat, ya, nikmat iman, nikmat takwa, serta nikmat kuota, sehingga hari ini kita bisa langsung lanjut lagi nih pelajaran kita. Mudah-mudahan lancar sampai akhir dan pada pertemuan kita yang akan datang, mudah-mudahan. Doa keberkahan dan rahmat untuk Nabi kita Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang terang benderang untuk kembali ke ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, Bapak yang kami hormati, untuk kelancaran kajian kita dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali sama-sama kajian kita pada pagi hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Ibu Bapakku. Kita akan lanjutkan lagi kajian kita, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kandungan yang ada pada pelajaran kita yang ke-6 dengan judul Min Arkanis Shalah. Kita sudah belajar beberapa bagian. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Bu Mia. Selamat bergabung. Oh, Bu Mia ya. Ya, Min Arkan As-Shalah. Ada beberapa hal yang sudah kita pelajari. Beberapa hal sudah kita pelajari. Ini makna judul ya. Makna judul. Kemudian itu tunggal. Kemudian kita juga udah belajar ini ya, yang mu'annas ya, mu'annas tipe baru ya. Mu'annas tipe baru yang tidak selalu ada tanda tak marbutohnya. Ternyata ada juga yang enggak gitu. Kita juga sudah belajar apa makna min kalau diikuti oleh jamak, kita sudah pelajari. Ini doa-doa yang ada di dalam kegiatan, rangkaian kegiatan sholat juga sudah. Ini juga. Ya, ini juga sudah. Ini dia yang belum kita kaji, ya, yang belum kita kaji pada pertemuan kita sebelumnya. Karena itu, untuk mengawali kajian kita lebih lanjut, kita akan memulai dengan membahas kandungan dari doa yang kita baca pada saat sujud, gitu ya. Langsung saja di sini ada kita baca wa inda sujud naqra'u subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi wa indal julus baina sajdatain naqra'u rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian akan kita lanjutkan lagi berikutnya dengan latihan ya, dengan latihan-latihan serta dengan tanmiyatul mufradah. Baik, silakan Ibu Bapak sekalian. Ini kita baca terlebih dahulu ya bersama-sama. Itu mari kita baca sisa ya. Atau bagus juga kalau dari awal ya. Bagus juga kalau kita baca dari awal tapi yang akan kita dalam bagian yang tadi. Baik, mari kita baca sama-sama dari awal paragraf pertama bacaan kita. Alimna arkanas sholati minha ar-ruku wal qiyamu minar ruku was-sujud wal julus baina sajdatain inda ruku naqra'u subhana rabbiyal azimi wa bihamdi wa indal qiyami minar ruku naqulu sami Allahu liman hamida fanaqra'u rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du wa inda sujud naqra'u subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa indal julus baina sajdatain naqra'u
firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'fu'an. Iya. Mungkin ada makna yang belum terpahami, silakan dikonfirmasi terlebih dahulu. Wajburni. Iya, baik. Yang lain ada? Warfa'ni. Iya, baik. Yang lain? Wa'afini. Oke, bagus. Ini wa'fu'ani sekalian. Wa'fu'ani. Iya, bagus. 4. Yang lain, ibu-ibu? Yang lain? Hebat ini Pak Hamid ini. Langkahnya kurang cepat dibandingkan ibu-ibu. Ibu-ibu pada paham semua ini. Terbalik Pak, yang paham Pak Hamid. Sehingga hanya Pak Hamid yang bertanya, yang lain bebas dari pertanyaan. Itu wa indal julus. Julus itu apa, duduk ya Pak ya? Julus. Gimana itu? Ini ada pertanyaan atau ada keraguan? Ragu ya. Oke, ragu. Baik. Wa indal julus. Oke, baik. Yang mana lagi? Sudah, itu ya. Ya, Pak. Baik, kita mulai. Yang pertama ini Bu. Maaf ya. Pak, warhamni. Oke, bagus. Ya. Bagus nih. Oke. Ya mudah-mudahan Pak Hamid dan Bu Fauziah tidak berkecil hati ya. Karena ada yang belum dipahami, sementara teman-teman yang lain tuh alhamdulillah sudah paham semua. Yakin semua dengan ilmunya. Mewakilin aja itu Pak. Bagus ini. Oke, kita lihat ya. Coba Bu Fauziah ini, kira-kira ini bentuk berapa nih al-julus ini? Bentuk 3. Oke, bagus ya. 3 pokoknya apa kira-kira? Bentuk 3 itu ada sukunnya ya, tapi itu kira-kira bentuk ininya apa? Kira-kira 3 huruf dasarnya. Nah, itu dia Pak. Enggak apa-apa. Yang penting namanya juga coba-coba. Namanya juga coba-coba. Nanti kalau yang ini gagal kan lebih banyak yang dicoba. Jim lam sin. Jim? Iya Pak, jim lam sin. Iya, bagus. Lam. Ada jim, ada lam, dan ada sin. Oke, coba lihat ini ya, Ibu. Ibu, ada yang lihat nggak? Yang sama itu. Ada jim, ada lam, ada sin. Ada nggak lihat di situ? Ini, duduk. Huwa. Nih, apa nih namanya? Ya jelis ya, ya jelis. Oke, ya udah itu sama maknanya kalau begitu. Ya, sama maknanya kalau begitu. Sedang duduk. Itu ya, untuk yang tadi masih ragu ilmunya, itu bisa diperkuat pemahamannya dengan mengingat 3 huruf dasar. Ya. Dengan mengingat 3 huruf dasar. Kita lanjutkan berikutnya. Ini ada beberapa kata yang perlu penjelasan lebih lanjut. Saya akan coba ini membantu dengan mengikuti alur berpikir yang biasa kita bangun, dan itu Ibu Bapak kita akan coba membantu memahaminya. Yang lain mohon bersabar ya, Kita mulai dari ungkapan warhamni. Ya, tadi. Ya, masih dengan Bu Fauziah ya. Ya. Kita pakai ilmu yang pertama ya. Kita pakai ilmu yang pertama ya. Itu kan satu rangkaian. Ya. Tapi ilmunya kan belum tentu satu kata itu ya. Dugaan Ibu kira-kira itu berapa kata? Warhamni berapa kata? Tunggu. 3. Oke, bagus. Apa yang sudah dikenali itu? Kata pertamanya apa kira-kira? Wa. Oke, bagus. Kata ketiganya apa kira-kira? Apa, Pak? Kata ketiganya? Ni. Oke, bagus. Berarti yang tidak termasuk ke dalam kata pertama dan kata terakhir, di situ kata apa?
Rahim. Oke, bagus, Rahim, keren. rahmat ya Pak ya, Ah, rahmat. udah bagus, udahlah, udahlah, itu ketemu lah. Saya Itu ketemu apa ya. sih bahasa Indonesianya? Apa bahasa Indonesianya? Rahmat. Rahmat, rahmat, ya rahmat ya Pak. Bahasa Indonesianya kalau rahmat kan serapan nih. Kalau rahmat kan serapan. Kalau bahasa Indonesianya? Rahim, penyayang ya. Oke, bagus. Dasar. Apa Pak? Dasar. Kalau penyayang kan sifat itu ada pe-nya gitu. Dasar. Sayang. Oke, bagus. Itu bentuk berapa kira-kira yang muncul di sini? Rahmat ini. Yang sayang ini nih bentuk berapa yang muncul di situ? Bentuk 3. Bagus. Diduga dari mana? Ada sukun. Bagus. Berapa huruf yang Ibu lihat? Oh, yang rahmat aja berarti 3. Ya, itu. Oke. Ro, ha, mim. Oke, bagus. Ya, betul ya. Bentuk berapa di sini yang muncul? Karena tadi udah dapat ya, mana dasarnya ada sayang ya. Ada sayang. Kalau bahasa Indonesia sinonimnya sayang apa? Kasih. Iya, bagus ya. Bagus itu. Bisa kasih, bisa sayang. Bentuk berapa yang muncul di sini? Dengan modal ro, ha, mim, bentuk berapa yang muncul di sini? Bentuk 3, Pak. Bagus. Apa pencirinya bentuk 3? Ini ada sukun, Pak. Yang Ibu lihat sukun yang mana? Tapi mimnya yang sukunnya. Iya. Carilah kalau begitu, carilah ciri yang lain. Ini lihat juga ini konteksnya, ini lihat juga ini konteksnya nih. Gimana? Macet? Banyakan macet, itu? Macet. Macet. Baik, saya bantu ya. Saya bantu. Ya, nanti kalau bantuan saya nggak cocok, ini saya jadi polisi ya. Jadi Pak Ogah nih. Itu. Huruf apakah itu? Alif. Tadi dulu Bu Mia, sabar ya. Bumia masih saya Bumia. Oh, maaf. Alif. Huruf apakah itu? Alif. Itu penanda bentuk berapa? Penanda bentuk 5. Nah, pinter kan, dapat dah tuh. Kemacetan sudah bisa diuraikan. Jadi apa maknanya sekarang warhamni? Sayangilah aku. Siapa? Iya, betul. Atau? Kasihilah aku. Iya, bagus. Asal jangan minta kasihanilah aku. Kasihan deh lo katanya kalau begitu. Kalau kasihilah aku ya, sayangilah aku cocok. Kalau kasihanilah aku. Tadi saya fokus di 3 huruf dasar, jadi makanya. Iya. Karena itu kita ingat itu Ibu sudah masuk ke 3 huruf dasar. Ciri pertama sudah teringat, tapi ingat bahwa kita punya ciri berikutnya yang kita sebut setelah 3 huruf dasar adalah perubahan bentuk. Ya, perubahan bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, bentuk 4, bentuk 5 itu akan membantu kita untuk mengenali itu cocoknya bentuk berapa. Ini menunjukkan bahwa kita bisa memanfaatkan ciri-ciri khusus bahasa Arab untuk memahami sesuatu yang baru, ya tidak sepenuhnya pakai ngandelin hafalan, ya tidak sepenuhnya ngandelin hafalan. Iya. Oke, bagus ya, bagus. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Ini untuk wajib murni saya tunda karena memang ini maknanya kita belum ketemu apa cantolannya ya. Kita belum ketemu cantolannya. Ini pakai akal-akalan dulu nih biar ingat nih. Kita coba masuk ke kata berikutnya. Warfa'ni. Ini ada yang mau mencoba untuk yang belum paham gitu, maksud saya yang belum paham lalu mencoba untuk membangun pemahaman sendiri kata warfa'ni ada? Boleh saya Pak Guru? Ya, bagus ya. Pak Hamid silakan. Jadi sama kayak tadi itu. Itu dugaannya berapa kata? Ada 3. Oke, bagus ya. Oke. Ada huruf wa, kata wa. Ya, baik. Oke, bagus itu ya. Sama nah, sekarang ya.
dalam pikiran Bapak kan ada 3 ya. Kata pertama, kata kedua, kata ketiga. Untuk kata yang kedua nih, kata yang kedua itu 3 huruf dasarnya kira-kira apa? Ro, fa, ain. Oke, bagus ya. Udah dapat ya itu gambaran dengan itu. Lalu coba kita bantu dengan cara kita bergeser sedikit nih. Kalau kita punya ro, ha, mim kan bisa jadi rohim. Iya. Oke. Berarti kalau kita punya ro, fa, ain bisa berjadi apa? Rofi. Oke, bagus. Kalau rohim kan bisa jadi rohimah. Kalau begitu rofi bisa jadi apa? Rofi'ah. Oke, bagus. Tuh, sekarang kan lagi musim tuh. Tuh. Apa itu? Nama apa itu? Rofi'ah rambutan. Rambutan. Oh, rambutan. Tapi belum sampai di situ. Ya. Belum sampai di situ ceritanya. Ini kan lagi ngakalin ya. Rambutan itu kalau kita petik itu termasuk tumbuhan yang itu berpohon rendah atau kan berpohon pohon yang tinggi. Pohon yang tinggi. Oke, bagus, dapatlah itu. Udah dapat ya. Tinggi. Berarti ditinggikan. Maha tinggi. Gitu. Jadi maha tinggi apa ya? Ya tergantung, bisa saja nanti kalau misalnya ada cocok ya, ada konteks yang cocok untuk pakai maha bisa. Yang penting kan udah dapat tuh tinggi gitu. Iya. Ya, dapat ada tinggi gitu. Tinggikan. Oh, ini kita kan doa warfa'ni. Oke, udah dapat tuh. Tinggikanlah. Bagus tuh. Udah dapat gitu ya. Oh, berarti tinggikanlah. Ini apa ya, derajat kali ya, Pak ya? Oke, baik ya. Kita lanjutkan berikutnya. Ya, mudah-mudahan itu bisa membantu ya, mengingat gitu. Sehingga nanti ini sewaktu-waktu lagi makan beli rapiah, ingat Pak Guru. Ingat Pak Guru. Enak tuh, itu kan enak ya. Bukan hanya sekedar menikmati rambutan rapiah ya, atau ini tali rapiah nih. Pakai tali Pak, kenapa? Ini tinggi nih, nggak bisa kalau pakai tangan ya, udah pakai tali tinggi gitu, panjang gitu bisa kan? Bisa itu sebagai pengingat. Ini adalah antisipasi kalau nanti, aduh, blas gitu, blas sama sekali. Coba gitu cari-cari jejak nih, mencari jejak. Baik, alhamdulillah kita sudah punya solusi untuk memahami kata al-julus tadi, kemudian kata warhamni, kemudian kata warfa'ni. Ada 3 kata Ibu, Bapak sekalian itu. Nah, berikutnya kita bersama-sama nih coba ya. Ini bayangkanlah gitu ya. Bayangkanlah ini tulisan Cina. Ya ini Robbik Firli Warhamni gitu. Ngebayangnya tulisan Cina. Maksudnya gimana? Kalau tulisan Cina itu bagaimana cara tulisannya? Dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, apa dari atas ke bawah? Atas ke bawah. Oke, bagus. Nah, jadi kalau ini adalah tulisan itu atas ke bawah, paling tinggi berarti Robbi ya, di atas. Kemudian Igfir. Ya. Igfir apa maknanya? Ampunilah. Ampunilah. Ampuni. Yang di atas ada siapa? Yang di atas ada Robbi. Iya, Robbi itu siapa? Allah. Iya, gitu kita kira-kira begitu. Ya. Untuk Allah kita mengatakan Igfir, itu kan di atas gitu. Yang paling bawah apa di situ? Wa'fu anni. Wa'fu anni. Paling bawah apa? Wa'fu anni. Yang paling bawah apa? Ani. Ani itu siapa? Saya. Ya, saya itu kalau itu tadi Rob itu adalah Allah, lalu saya ini apa? Hamba. Bagus. Nah, ini kan doa, ini namanya minta nih. Ya, minta nih, biar mudah ingatnya. Nah, kalau ke Allah itu namanya igfir. Ya, kan di atas gitu. Kalau di bawah hamba-hamba itu tidak igfir gitu, tidak apa namanya, tidak minta igfir apa igfir? Ampunan. Iya. Ampuni. Iya, itu kalau ke sana gitu. Ya. Kalau kita di bawah ini ya, kalau di bawah ini kita namanya minta apa? Minta maaf. Iya, betul, dapat dah itu. Oh, gitu. Gitu.
Ya, kalau kita ke bawah ini namanya minta maaf. Tapi kalau yang tadi itu kan kalau ke atas itu minta ampun. Tapi gitu ya, maksudnya apa? Maksudnya kalau ke manusia bukan minta ampun namanya kalau ke manusia, walaupun identiknya begitu ya. Kalau ke Allah itu ampunan, nah tapi kalau untuk ke bawah itu adalah maaf. Maaf. Maka kita sering kan dengar ungkapan yang agak mirip dengan itu. Afwan katanya. Oh iya, afwan. Afwan. Iya. Afwan. Itu Afwan dari sini. maafkan Nah, ya ada Pak ya? kaitannya itu, ada kaitannya itu. Ada kaitannya dengan itu. Oh iya, afwan. Ya. Pak Fuani kalau doa Nah, itu gitu. terawih. Nah, itu dia. Minta maaf, maafkan. Nah, kalau afini, ini sudah masuk dalam bahasa Indonesia. Biasanya di awal surat itu. Bersama dengan ini kami kabarkan bahwa kami sekeluarga dalam kondisi Sehat sehat wal afiat. Nah, itu dia, afiat itu. Oh, sehat. Afiat. Oh iya, Iya. adalah kesehatan. Afiat. Nanti gitu ya. Walaupun memang tidak tidak persis sama, tapi kan modal kita adalah itu sehat, afiat, gitu kan begitu. Tulisan Arabnya kan kelihatan kan ada yang sama ya? Sama. 3. Cuman kalau ini kan konteksnya doa gitu ya. Konteksnya doa. Jadi maknanya apa kalau konteksnya doa? Sehatkanlah. Berilah kesehatan. Betul. Ya, berilah kesehatan. Walaupun kalau kita kaji lebih lanjut, kata afiat itu dia lebih itu ya, konotasinya afiat itu terlindung dari segala sesuatu yang bisa mengganggu ya, segala sesuatu yang kita tidak inginkan. Ya, mohon perlindungan kepada Allah dari segala sesuatu yang membahayakan. Tapi ketika kemudian masuk bahasa Indonesia ya sehat walafiat ya, dalam konteks sehat walafiat. Itu dia. Nah, untuk wajburni ini langsung saja ini belum ketemu ya, belum ketemu padanan apa sangkutannya selain ini bermakna penuhilah ya. Penuhilah kebutuhan. Wajburni. Cukupilah juga boleh, Pak. Cukupilah kebutuhan. Itu dia, Ibu Bapak sekalian, beberapa kata yang ada di dalam doa ketika al-julus baina as-sajdatain. Ini tasawuf ya, doa tasawuf ya, Pak. Tasawuf akhir. Ya, kita lihat yuk apa itu doa tasyahud gitu ya. Coba Bu Fauziah dari awal coba dibagi pemahaman yang sudah Ibu dapatkan dari paragraf ini. Dari yang mana, Pak? Dari atas wa indal sujud. Wa indal sujud naqra'u. Ketika sujud kami membaca. Iya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi wa bihamdih, dengan memujinya. Iya, bagus. Mana yang bermakna tinggi? A'la. Itu sifat apa bukan kalau begitu maknanya? Sifat. A'la sifat, Pak. Oke, bagus. Kalau tidak ada alif lam, maka yang tersisa apa? A'la. Huruf apa jadinya yang pertama? Hamzah. Iya. Masih ingat ada makna apa kalau sifat diawali dengan hamzah? Maha. Aduh, puncaknya nggak sampai klimaks. Ya, ada yang ingat? Nah, itu itu dia. Lupa gitu ya, Pak ya. Ya. Kalau soal paling tinggi ya, Pak. Oke. Kalau soal maha ya, soal maha itu persoalannya kalau soal maha itu mah tidak harus ada hamzahnya. Ya. Kalau soal maha itu tidak harus ada hamzahnya. Oh iya. Itu bahwa kalau konteksnya Allah spesifik lagi ya, ada makna maha gitu, walaupun dalam bahasa Indonesia kemudian memang kita sering menyamakan antara maha dengan kata paling gitu ya. Tapi kita punya ilmu ya, kita punya yang bisa kita ingat. Oke, bagus. Silakan dilanjutkan. Wa indal julus bainas sajdataini naqra'u. Iya. Ketika
duduk di antara dua sujud kami nakra'u mengucapkan Iya, baik. Apa doanya? mengucapkan Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Iya. Tuhanku, ampunilah aku dan sayangilah aku, cukupilah aku, warfa'ni apa tadi? Rafa'ni cukupilah. Rofi'ah. Apa? Lupa saya. Yang di atas, Rambutan, Bu. Bu. Rambutan. Oh, rambutan. Tinggikanlah aku, berilah aku rezeki, Iya. tunjukilah aku, wa'afini sehatkanlah aku, dan wa'fu anni ampunilah aku. Ya, itu di atas tuh, ighfir tuh, ampun. Yang ini nih, Iya. manusia tadi. Maafkanlah aku. Iya, baik. Itu, iya. Baik, itu dia, ya, Ibu Bapak sekalian, makna doa yang ada pada rangkaian ibadah sholat ya, yang pokok demi. Baik, selanjutnya coba kita mantapkan lagi pemahaman kita tentang makna doa. Dengan cara apa? Ibu Bapak baca, ya, Ibu Bapak sekalian baca, ya, baca lalu diterjemahkan. Baca lagi dan terjemahkan. Menerjemahkan di sini bukan itu ya, bukan store hafalan, bukan store hafalan. Kalau itu kita kalah sama anak TK. Kalau begitu sama anak TK dia udah doa ini hafal dia luar kepala gitu. Tinggal di store kan. Kalau kita ini terjemahan ini kita posisikan sebagai wujud dari pemahaman yang kita sudah miliki. Oh, iya. Oke, tadi Bu Fauzia sudah ikut serta berbagi pemahaman, Pak Hamid juga sudah. Nah, coba kita mulai dengan Bu Mia, silakan. Subhana Rabbiyal azimi wa bihamdi. Iya. Maha suci Tuhan atau Allah yang maha agung, serta memujilah kita kepadanya, ya. Bagus. Ya. Coba perpotong, Bu. Subhana maha suci, ya. Iya, bagus. Robbi Tuhan. Tuhan siapa? Azimi, Tuhanku. ya. Tuhan siapa? Kami. Dari mana dipahami kaminya? Rob Tuhanku. Dari mana dipahami ku-nya? Dari ya. Oke, bagus. Terus. Azimi itu azimi maha agung. Iya. Wa bihamdi itu memuji. Dan kami memujinya. Iya, bagus. Dan kami memujinya. Iya, bagus. Dari mana dipahami kami? Memuji hamdihi. Nggak ada. Dari mana dipahami kaminya? Bihamdi. Enggak. Enggak ada Pak Guru. Ditunda dulu dari kalau situ. begitu, ditunda ya, dulu. Kaminya nggak ada. Kalau belum ada, ditunda dulu. Apa jadi maknanya wa bihamdihi? Memujinya. Bagus. Itu berapa kata kira-kira dalam satu rangkaian tersebut? Wa, terusan bi, hamdi. Jadi ada berapa? Jadi berapa? 1, 2, 3, 4. Oke, bagus. Yang pertama apa maknanya? Dan. Oke, bagus. Yang kedua? Bi. Apa? Itu maknanya? Bisa bi itu dengan atau serta. Oke, bagus. Terus yang ketiga? Hamdi. Memuji. Iya, bagus. Terus yang terakhir? Hi. Ha atau hi, memunya. Iya, oke, bagus. Yang ketiga itu bentuk berapa kira-kira? Hamdi itu ada bentuk ada sukun di tengah, ya.
memuji bentuk keempat. Oke, bagus. Bentuk 4 itu yang Ibu ingat apa? Bentuk 4? Bentuk keempat itu ada yang, makna yang. Ketiga. Bentuk ketiga ya? Sama. Oh, kalau sukun bentuk 3. Lupa. Kalau bentuk sukun ada sukun di tengah bentuk ketiga. Iya. Ya, bermakna masdar. Apa itu masdar Tapi itu? pujian jadinya ya Pak ya. Masdar itu apa masdar itu? Kata kerja yang Kata kerja yang dibendakan. Nah, jadi ada 2 tuh, ada 2 itu. Bisa kata kerja, bisa dibendakan. Kalau kata kerja bagaimana? Kalau kata kerja bermakna sebagai kata kerja? Puji atau memuji? Memuji, iya. Memuji ya, dibendakan, kalau kata benar pujian. Iya, begitu. Jadi tidak di itu ya, tidak dipotong langsung di itu ya. Untuk masdar jangan langsung dipotong bendanya gitu. Jangan lupa bahwa masdar itu juga kata kerja. Kata kerja juga, kata iya. kerja yang dibendakan. Kata kerja yang dibendakan. Sehingga kita dalam memahaminya bisa kita wujudkan pemahaman itu dalam bentuk kata kerja, bisa juga dibendakan. Nah, terima kasih Bu Mia untuk partisipasinya. Kita lanjut berikutnya. Silakan Bu Asmani. Oke, kelihatannya sedang ada kendala. Bu Yurlis, silakan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Iya. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dengan memujinya. Iya, bagus. Coba perpotong lagi seperti tadi. Yang dipotong yang mana, Pak? Enggak usah, udah kelihatan kok. Sudah dipotong-potong, tapi kita memahaminya per potong gitu. Jangan dipotong lagi, itu udah jadi beberapa potong itu. Jadi 4 potong. Iya, betul. Silakan, potongan pertama. Subhana. Apa maknanya? Maha suci. Iya, bagus. Yang kedua? Rabbi. Apa maknanya? Tuhanku. Iya, berapa kata berarti di situ? 2. Bagus. Terus yang ketiga, potongan ketiga. A'la. Nggak pakai al dia? Al-a'la. Iya, bagus. Bentuk berapa kira-kira begitu? Bentuk 3. Bagus. Dari mana diduga bentuk 3? Sukun. Yang mana yang dimaksud sukun? Ain. Bagus. Itu tengah-tengah letaknya. Oh, ya salah ya. Itu tengah-tengah letaknya. Bukan. Oh, bukan kalau begitu. Alternatif lain kalau bukan bentuk 3. Bentuk 4. Bagus. Bentuk 4 itu bentuk apa? Bentuk sifat. Bagus. Jadi ada makna apa di situ? Yang maha tinggi. Oke, bagus. Dari mana dipahami mahanya? Dari Amzah. Oke, bagus. Jadi ini dia Ibu Bapak yang kita yang sedang kita bangun ya, sedang kita bangun bahwa maha itu bukan dari mana-mana, melainkan itu konteks ya. Ya, kalau kita mengatakan maha itu dari konteks. Termasuk juga ini ya, yang di atas ya, Bu Yurlis diperhatikan. Di atas kata al-a'la ada kata apa? Azim. Itu bisa pakai maha enggak? Bisa. Ada hamzah enggak di situ? Enggak ada. Nah, itu dia. Maka maha itu bukan kaitan eratnya dengan hamzah. Ya. Tapi dengan Rabbi kali ya, Pak. Karena konteksnya, ya. Karena konteksnya. Maha itu karena konteksnya. Tetapi kalau kita sudah melirik ke hamzah, dibentuk berapa ini? Bentuk 4. Bentuk 4, itu baru ada ilmu tersendiri. Ya. Baru ada ilmu tersendiri bahwa kalau hamzah bergabung dengan bentuk 4 menandakan makna
Apa, Bu? Paling. Iya. Jadi al-a'la maknanya Paling tinggi. kan bentuk 4, Bu. Gimana jadinya? Yang maha tinggi. Kembali lagi ke tradisi lama. Tradisi lama. Kan tadi udah dapat palingnya, Bu. Paling. Yang paling tinggi. Iya, betul. Itu dia. Oke, berikutnya. Yang paling akhir. Potongan atau rangkaian terakhir ada berapa kata? 3. Bagus. Yang pertama apa? 4. Oh, 4. Bagus. Yang pertama apa? Wow. Terus Ba. kedua? Ba. Iya. Ketiga? Hamdi. Oke, terakhir? Yang keempat, hi. Iya, coba setiap kata tersebut dimaknai. Dan dengan memuji dia. Iya, bagus. Coba dirangkai dari awal sekarang. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan dengan memujinya. Lewat lagi itu, palingnya lewat lagi. Oh, paling. Lewat lagi. Kenapa palingnya lewat? Karena kita sudah lebih lekat dalam ingatan kita maha gitu ya. Sampai juga semua juga jadi maha. Sekali lagi tadi kalau maha ya tidak ada kaitannya dengan hamzah ya kalau maha itu. Tapi kalau untuk hamzah itu memiliki makna penanda makna tertentu yaitu makna paling atau lebih. Ya, mana yang kita pakai nanti lihat pada konteks. Paling tinggi. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Pak Hamid silakan. Sami Allahu liman hamidah. Sami'a, semoga mendengar. Allah liman, bagi orang hamidah, yang memujinya. Iya, bagus. Coba bahasa Indonesia saja. Semoga Allah mendengar. Semoga Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Iya, bagus. Apa maksud mendengar di sini? Mengabulkan. Iya, coba bagaimana jadinya? Semoga Allah mengabulkan orang yang memujinya. Mengabulkan apanya? Mengabulkan doa orang bagaimana yang memujinya. Jadinya? Semoga Allah mengabulkan doa orang yang memujinya. Nah, oke. Jauh kan jadinya? Iya, jauh. Jauh jadinya. Kita bisa main jauh gitu karena modalnya ada. Ya, modalnya aja. Kalau modalnya ada, kita sudah bisa main jauh. Karena itu, belajar bahasa Arab ini, Ibu Bapak sekalian, belajar bahasa Arab Qurani ini, itu merupakan modal yang bermanfaat sekali kalau ingin, ya kalau Ibu Bapak ingin melanjutkan atau mendalami tafsir. Gitu. Modalnya di sini. Tapi kita katakan bahwa memang bahasa Arab Qurani itu posisinya di mana? Saya menyederhanakan dengan berkata bahasa Arab Qurani itu satu tingkat di atas Iqra, ya, tetapi satu tingkat di bawah tafsir. Tapi kan boleh kan kita kalau begitu kan, walaupun dia satu tingkat di bawah kan boleh sekali-kali main-main ke tingkat di atasnya kan boleh gitu. Ya, boleh kan sekali-kali begitu. Dari sami'a, mendengar, kemudian mengabulkan, kemudian doa. Kalau dilacak perkata nggak muncul di situ. Tapi itulah namanya pemahaman. Oke, bagus. Kita lanjutkan berikutnya, Ibu Bapak sekalian. Ya, silakan Bu Asmani. Mudah-mudahan bisa sekarang. Ya, ternyata masih berhalangan juga. Lanjutkan, kembali ke awal. Kembali ke awal. Silakan. Jadi Bu Mia ya. Saya, Pak. Oh, Bu Fauzia. Silakan Bu Fauzia. Ya. Rabbana lakal hamdi mi'us samawati. Rabbana, Tuhanku, untuk Engkau pujian sepenuh langit. Iya, bagus. Oke, baik. Coba perpotong.
Robbana, ya Pak. Iya. Terpotong Tuhan kami. Iya, kan beda kan? Iya tadi. Beda kan? Salah tadi. Beda itu. Beda. Robbana. Tapi memang saya suka kalau ibu-ibu ini dulu gitu, makna umumnya dulu. Nah, kalau sudah makna umumnya kita bisa langsung ke makna yang lebih khusus-khusus lagi. Oke, terus? Laka. La untuk engkau. Iya. Alhamdulillah. Pujian. Iya, bagus. Itu kalau dalam bahasa Indonesia gitu ya, itu yang menjadi subjeknya yang mana kira-kira ya? Apakah laka ya, makna lakanya, atau alhamdulillah? Menjadi subjeknya laka. Laka. Apa maknanya? Untuk engkau. Iya, kok tiba-tiba untuk? Emang apa untuknya? La. Iya, untuknya apa gitu? Apakah pulpen? Apakah kok tiba-tiba untukmu gitu? Untuknya itu pujian. Berarti bukan di situ subjeknya. Itu cara berpikirnya. Kenapa? Bahasa Indonesia yang disebut dengan subjek itu kan yang diterangkan. Predikat itu yang menerangkan. Jadi berasa sekarang mana subjeknya? Robbana. Subjeknya. Ibu masih ingat pilihan yang dikemukakan tadi apa? Pilihan yang saya berikan tadi apa? Yang saya tanya, ini mana subjeknya? Yang ini atau yang ini? Tadi yang mana? Tadi kan pertama saya pilihnya laka. Yang tidak dipilih apa tadi? Alhamdulillah. Oke, bagus. Nah, apakah tetap pada pilihan itu atau berubah? Tetap. Oke, tetap. Jadi tetap laka sebagai subjek. Iya, untukmu. Iya, lalu predikatnya? Pujian. Jadi mana yang diterangkan, mana yang menerangkan? Untukmu Tuhan kami pujian. Ibu sudah melebar itu, main ke tetangga itu. Ibu mainnya ke tetangga. Kita masih main di dalam rumah kita sendiri. Jadi kembali lagi itu antara laka dengan alhamdulillah itu mana subjek, mana predikat maknanya gitu. Robbana mah nggak usah gitu. Tadi kan Ibu mengatakan di awal ya bahwa itu subjeknya laka, dengan kata lain bahwa predikatnya adalah alhamdulillah. Gitu. Namanya subjek itu kan yang diterangkan. Yang diterangkan. Sedangkan predikat itu yang menerangkan. Ini soal rumus dan pengetahuan dasar ini, bahasa ini penting ini. Kenapa? Karena akan ada beberapa bagian-bagian lain lagi yang itu cocok kita pahami dengan pas, dengan lebih bagus kalau kita paham. Ini kan kita namanya posisinya sudah di level 4 ini. Alhamdulillah ya. Subjeknya alhamdulillah ya, Pak. Terus predikatnya? Laka ini. Iya, oke, bagus gitu. Nah, coba diingat sekarang ya. Masih ingat ilmu kita di Al-Fatihah? Ya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu gitu ya. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Iya, hanya iya. Itu subjeknya mana? Iyyaka na'budu. Ibu Bapak yang lain boleh ikut serta untuk bagian ini ya, karena ini kita sedang membangun pemahaman ya. Ungkapan iyyaka na'budu. Hanya engkau. Mana subjeknya? Iyyaka. Ayo Pak Hamid bantuin. Ya, yang mikir, lain. Bu. Iyyaka na'budu gitu. Mana subjeknya? Iya. Kami menyebut. Oke, dari ungkapan ini, kan kalau artinya kan sudah tahu ya. Kalau artinya kan sudah tahu ya. Apa tadi artinya? Hanya padamu kami menyembah. Iya, baik. Kalau menurut Bu Mia, subjeknya adalah kamu. Gitu. Kalau menurut Bu Fauzia?
Iya. Ya, kamu Iya, juga. Kak juga, Pak. Kamu juga. Oke, bagus ya. Bagus ya. Kalau menurut Bu Yurlis, nak budu. bahasa Indonesia, Bu. Jawabnya pakai bahasa Indonesia, Bu. Subjeknya apa? Nak budu. Ya, pakai bahasa Indonesia jawabnya. Oh, Kalau subjek itu kami menyembah. adanya dalam bahasa Indonesia. Kami menyembah. Kami menyembah. Subjek itu satu aja, Bu. Nggak usah banyak-banyak. Satu aja. Ini satu juga lama kita cari. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Apa, Bu, menurut Ibu subjeknya? Nah. Jawabnya pakai bahasa Indonesia, Bu. Ibu mah cinta banget bahasa Arab. Jawabannya Kami. bahasa kami gitu. Kami. Oke. Baik ya, baik. Kita kunci di situ di kami. Baik. Nah, kalau Pak Hamid ya, punya jawaban sendiri atau milih salah satu dari dua yang muncul? Milih salah satu. Yang mana pilihannya? Yang Bu Yurlis kami. Oh, kami. Baik. Jadi Bu Fauziah dengan Bu Mia sama-sama kamu. Pak Hamid dengan Bu Yurlis sama-sama kami. Gitu ya. Gitu ya. Kalau predikat ya, gitu ya. Predikat itu kita nanti ya ke predikatnya apa kalimat ini kalau begitu gitu ya. Kalau subjeknya kamu, predikatnya apa? Kalau subjeknya kami, predikatnya apa? Penjelasan tentang kamu di sini apa? Penjelasan tentang kami di sini apa? Predikatnya menyembah itu, Pak. Oke, bagus. Predikatnya menyembah. Jadi ayat ini, potongan ayat ini menjelaskan bahwa kamu menyembah, begitu? Iya. Kamunya siapa di sini? Apa, Pak? Kamunya siapa maksudnya? Kamunya Allah, Pak. Jadi Allah menyembah, begitu? Kan ada padanya, Pak Guru. Kan iya. Nggak apa-apa, kita lagi nyari ini ya, nggak apa-apa ada itu. Kita sedang mencari ya subjek gitu ya. Apa istilah lainnya subjek? Subjek itu istilah lain dalam bahasa Indonesia itu pelaku. Gitu. Pokok kalimat. Ya, istilah lainnya pokok kalimat, istilah lainnya itu pelaku. Gitu. Di sini kan perbuatannya menyembah, gitu ya. Kalau kita mengatakan bahwa kamu adalah subjeknya, berarti kamu adalah pelaku dari perbuatan menyembah. Ketika kita mengatakan bahwa kamu di sini adalah Allah, maka kita mengatakan berpahaman bahwa Allah menyembah, begitu. Oh, bukan dong kalau gitu. Oh, bukan dong kalau begitu. Kalau bukan lalu yang mana? Kami. Nah, baik. Berarti ini artinya kami menyembah, kan begitu? Iya, kami menyembah. Pelakunya kami. Jadi semua sepakat sekarang? Subjeknya mana? Insya Allah. Ya. Mana subjeknya? Iya. Oke, bagus. Subjeknya adalah kami, gitu ya. Subjeknya adalah kami. Berarti kamunya apa? Kamunya jadi objek. Jadi objek, gitu ya. Kamunya adalah menjadi objek. Dalam bahasa Arab itu biasa, kan? Dalam bahasa Arab itu biasa. Ya, dalam bahasa Arab itu biasa bahwa objeknya muncul duluan baru subjek, predikat itu biasa artinya. Jangan tidak terlalu dipengaruhi oleh posisi gitu. Bahasa Arab karakternya begitu. Dia tidak terlalu dipengaruhi oleh posisi. Kalau dalam bahasa Indonesia, di depan itu subjek, yang di akhir itu objek. Mari kita lihat ya sebagai contoh. Andi, maaf ya, contohnya agak ini ada agak keras dikit nih, biar gampang gitu ya. Tepat gitu. Andi menyukai Dina. Nah, misalnya itu. Subjeknya mana? Ani. Nah, Andi. Objeknya mana? Dina. Nah, coba sekarang diubah. Dina menyukai Andi. Subjeknya mana? Dina. Karena bertukar posisi, akhirnya maknanya juga bertukar itu. Karena apa? Karena dalam bahasa Indonesia tidak ada apa yang kita sebut dengan i'rob. Yang bunyi akhirnya gitu. Tapi kalau bahasa Arab nggak persoalan. Ya, tapi nanti insya Allah kita akan belajar di situ ya. Insya Allah nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang itu. Karena yang sekarang apa yang kita ingin perhatikan di sini bahwa di dalam urutannya ternyata itu kamu yang sebagai objek muncul lebih dahulu daripada kami gitu.
Sebagai subjek. Ya, itu Iya. kan. Gitu. Oke, kita lanjutkan gitu. Nah, karena itu Ibu, Bapak, pernah nggak nanya gitu ya? Pernah nggak nanya tadi kita punya, dari mana sih ada makna hanya itu? Pernah nggak nanya begitu? Hanya kepada Engkau kami Iya, menyembah. iya. Pernah nggak nanya dari mana hanyanya? Nggak pernah. Makna Enggak. iya itu apa, Pak? Iya itu nggak punya Iya. arti mandiri itu. Oh, panggilan ya, Pak ya. Tidak punya arti Wah. sendiri. Oh, Iya tidak itu punya arti. sebagai unsur pelengkap. Karena nggak bisa dalam bahasa Arab ka na'budu itu nggak bisa. Kalau na'buduka bisa gitu. Oh, Kalau na'buduka bisa dia. Tapi kalau ka na'budu nggak bisa. kan. Jadi Sehingga ketika dia di awal jadinya iya. Maka kelanjutan dari pemahaman ini adalah dari mana ada makna hanya? Makna hanya itu dari ini ada di fenomena ini ketika objek didahulukan daripada subjek. Dalam kaitan apa? Ketika yang biasanya di belakang ditaruh ke depan. Oke, itu ya. Itu jadi karena itu bahasa Arab menjadi keren, kata saya mah keren gitu. Nggak usah mikirin jauh-jauh gitu untuk memunculkan makna hanya gitu. Istilahnya kan penegasan ya. Memunculkan hanyanya digeser aja gitu. Digeser aja. Dan itu orang bahasa Arab tidak akan mungkin ya, tidak mungkin juga orang Arab ya, tidak mungkin memahami ka itu sebagai objek kalau orang bahasa Arab. Karena dalam bahasa Arab untuk makna kamu kan ada ya, selain ka apa yang kita punya? Anta gitu. Kalau anta cocok subjek kalau anta. Gitu. Ya. Kalau anta dalam bahasa Arab cocok subjek, tapi kalau engka dia engka nggak bisa. Maka orang yang belajar bahasa Arab itu kemudian ketika membaca kalimat ini langsung memahami bahwa ka ini bukan subjek, walaupun artinya kamu. Bahasa Indonesia agak susah sih. Bahasa Indonesia sih susah bahasa Indonesia. Karena semua kamu kan nggak ada ininya, nggak ada bedanya. Gitu ya. Semua ya dipahami seperti itu. Ini hanya. Maksud saya apa kemudian? Coba kita bercermin dari contoh ini tadi ya dengan Bu Fauzia. Contoh yang kita pelajari di Al-Fatihah dulu. Untuk kata Robbana lakal hamdu. Gitu. Tadi kan sudah sampai ya ke pemahaman bahwa subjeknya gitu ya dikedepankan itu biasa. Ini subjeknya ada di akhir. Sedangkan predikatnya, keterangan tambahannya itu ada di depan. Melahirkan makna apa di sini? Makna penegasan. Gitu. Apa makna penegasan yang kita dapatkan dari Al-Fatihah? Hanya. Sehingga lakal hamdu dalam bahasa Indonesia bisa dipahami dalam arti apa, Bu Fauzia jadinya? Maaf Pak, kenapa Pak? Kayak terpukau ini dengan bahasa Arab sih. Terpukau dengan Ada kiriman. pesawat lewat jadinya. Kan tadi udah dapat ya bahwa biasanya subjek di depan. Kemudian diikuti predikat. Nah, ini di dalam kalimat ini kita menemukan fenomena bahasa predikatnya lebih dahulu daripada subjek. Dalam bahasa Arab pertukaran posisi seperti itu di antara maknanya adalah penegasan. Untuk menunjukkan penegasan bisa dengan mengatakan hanya misal. Jadi kalau itu kita jadikan sebagai cermin untuk memahami, maka lakal hamdu bisa bermakna lakal hamdu. Oke, bagus. Masih tertegun nih. Yang lain, apa jadi mananya? Lakal hamdu. Pujian hanya untukmu. Ya, bagus. Ya, itu bisa bermakna pujian hanya untukmu. Boleh juga kemudian digeser juga kan boleh ya. Hanya untukmu lah pujian. Nah, bisa maknanya begitu. Tapi yang kita ingin munculkan di situ ada hanyanya dari mana sih? Hanya itu bukan dari iya gitu ya. Nah, bukan dari iya, tapi dari posisi yang tadi penegasan lahir karena yang biasanya di belakang ditaruh di depan atau sebalik. Oke, berikutnya yang terakhir siapa yang ambil bagian? Wa milkul ardi. Ya, silakan.
wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Iya. Dan sepenuh bumi dan sepenuh apa yang engkau kehendaki dari sesuatu sesudah itu. Iya, bagus gitu ya. Tuh. Yang engkau kehendaki dari mana dipahami engkau kehendaki? Jadi engkau kehendaki dari masyita gitu. Apa yang kau kehendaki. Baik. Yang bermakna engkau kehendaki ungkapan yang Cipta. cipta, bagus. Ada penanda penguat bahwa di situ ada makna engkaunya? Tanya. Iya, Dari oke, Anda. bagus. Berarti ini dugaannya atau mungkin udah nggak duga-duga lagi ya. Ini bentuk berapa jadinya? Untuk ke 1. Cipta. Untuk 1. Bentuk berapa jadinya kalau begitu? Bentuk ketiga. Bagus. Bentuk ketiga. Apa itu bentuk ketiga? Salah ya pokoknya. Bentuk ketiga itu kata kerja yang dibendakan. Coba begitu ya. Kata kerja yang dibendakan. Apakah di bentuk 3 itu ada informasi tentang siapa yang mengerjakan? Ada. Ada, oke, bagus ya. Misalnya kata alhamdu ya. Hah? Alhamdu kan kita pahami itu bentuk 3 ya. Iya. Oke, bagus. Makna dasarnya apa? Hamdu. Apa? Alhamdulillah itu pujian. Ya. Siapa yang memuji? Kita. Dari mana Segala diduga puji. kita? Alhamdulillah. Dari mana diduga kita yang memuji? Karena kita yang memuji. Enggak, itu mah bukan ilmu ini nih, mohon maaf ini bukan ilmu pengetahuan Islam di sini nih. Ini bukan, ini mah ilmu bahasa ini. Ini mah bahasa nih. Kalau soal akhlak ya, soal akidah akhlak, ya betul itu kita lah yang memuji. Tapi kalau ini soal bahasa ini. Dari mana dipahami kita? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Atau saya ubah pertanyaannya. Yang selama ini yang biasa kita pahami sebagai penanda kita, itu ingat nggak? Nah. Oke, ada nggak nanya di situ? Tidak. Oke, dengan demikian, itu yang membedakan antara bentuk 3 dengan bentuk 1 serta bentuk 2. Ya. Bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3. 1, 2, 3 itu bisa dipahami ada perbuatan di situ. Ya. 1, 2, 3, begitu juga yang 5 sebenarnya. Tapi kita fokus ke 1, 2, 3. Di 1, 2, 3 kita bisa memahami bahwa di situ ada makna perbuatan. Tetapi di bentuk 2, okay, di bentuk 3 tidak ada informasi tentang siapa yang melakukan. Oke? Kalau ada informasi tentang siapa yang melakukan, apakah saya, apakah kamu, ataukah kita, ataukah mereka, misalkan, itu kemungkinannya bentuk 1 dan bentuk 2. Jadi Syita ini pilihannya ada di situ aja. Ya, 1 dan 2. 1 atau 2. Yang mana kira-kira? 1 atau yang 2, kalau 1 atau dia, yang mana? 1. Jadi yang telah dikehendaki dipilih. Iya, oke, bagus itu dia. Jadi ini terlihat bahwa Ibu sangat berkesan betul, bentuk 3 sukun di tengah-tengahnya. Betul ya? Itu teringat betul, tapi yang terlupa adalah Syita ini sebenarnya adalah gabungan dari sya'a untuk domir anta. Itu dia. Ya, sya'a dengan anta. Kehendak dengan anta. Kalau hilang persoalannya adalah ini kan sya'a, ini kan alifnya sukun. Dalam arti alif kan nggak ada baris ya.
Ya. Iya. Lalu Hamzah juga nggak ada baris, berarti kan 2 mati gitu. Kalau ada 2 yang meninggal dunia, tuh, apa yang kita lakukan? Dikuburkan. Mana yang dikuburkan terlebih dahulu? Yang lebih dahulu meninggal, maka Hamzah ini, ya, alif ini yang gitu. tidak ada muncul, tetapi Hamzahnya ada. Muncul. Ada Itu di ceritanya penulisan itu, sehingga Syi'ta. begitulah penampakan untuk kata syi'ta. Gitu. Nampakannya jadi begitu. Yang Iya. mati dikuburin. Iya. Syi'ta. Kuburin jadi. Aduh. Karena nggak bisa Bisa kan? aja. Nggak bisa kan? Bapak bisa aja jelasinnya caranya. Ya emang katanya ingat kan kita. begitu. Ada Ya, aja. kita cari cara yang mudah-mudahan ini lebih dekat ya dalam pemahaman kita. Ya. Karena Tapi dalam Bapak bahasa Arab mulu ya Pak. nggak apa-apa itu mah. Itu ladang amal buat saya. saya nggak kebagian. Saya insya Allah saya bahagia itu saya punya bagian dari rangkaian kegiatan ini, walaupun kebagian mengingatkan. Oke, terima kasih Bu Mia. Kita lanjutkan berikutnya. Siapa? Ya. Yang terakhir. Yang belum. Robbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kita berharap sebenarnya kalau bisa Bu Asmani yang ambil bagian ini kalau bisa. Tapi kalau berhalangan coba 1 orang 1. Ya, 1 orang 1. Bagaimana cara pembagiannya? Bergantian saja. Iya, bergantian deh Pak. Ya, Robbik firli siapa gitu. Ya udah, saya Pak. Ya, Robbik firli silakan. Tuhanku, ampunilah aku. Oke, bagus. Berikutnya, warhamni siapa? Saya Pak Guru. Silakan. Ya. Dan sayangilah aku. Ya, bagus. Berikutnya, wajburni silakan. Bu Yurlis. Silakan Bu Yurlis. Dan penuhilah kebutuhanku. Iya, bagus. Berikutnya, warfa'ni Bu Mia. Dunia. Tinggikanlah derajatku. Oke, bagus. Berikutnya kembali. Bu Fauzia, warzukni. Berilah aku rezeki. Oke, bagus. Berikutnya Pak Hamid, wahdini. Dan berilah aku hidayah. Iya, bagus. Berikutnya, wa'afini. Silakan. Bu Yurlis. Bu Yurlis. Dan sehatkanlah aku. Bu Yurlis. Iya, bagus. Dan Ya. sehatkanlah aku. Iya, bagus. Yang terakhir, wa'fu anni, Bu Mia. Dunia. Dan maafkanlah aku. Iya, bagus. Lancar. Ini mudah-mudahan ini yang agak lemah karena udah lama nggak dikaji bisa menguat lagi sehingga ini bisa membantu kita untuk semakin khusyuk dalam melaksanakan kegiatan ibadah kita karena makna doa-doa yang ada di dalam doa di antara 2 sujud sudah bisa kita pahami lebih dalam lagi. Oke, kita lanjutkan berikutnya ya Ibu Bapak sekalian. Urutkan mulai dari kata al-adzan. Ya, ini untuk latihan untuk mufradat ya. Latihan untuk mufradat dimulai dari kata al-adzan, lalu berikutnya apa gitu, berikutnya apa, berikutnya apa, berikutnya. Kita baca ya sama-sama kata-kata yang akan kita pilih untuk kita urutkan. Yang pertama apa? Qiraah Qiraah suratil Fatihah. Berikutnya al-qiyam, Al-Qiyam. al-adzan, Al-Azab. al-qiyam minar ruku', Amin. al-iqamah, as-sujud, As-sujud. at-takbir, At-takbir. ar-ruku', al-julus, Al-julus. baina Baina sajdatain. Ya, silakan dicari dulu ya. Cari dulu pasangannya, urutannya. Dimulai kata kuncinya dari al-adzan. Nanti kalau sudah ketemu, yang sudah menemukan lebih dahulu, membuat keputusan urutan, raise hand ya, untuk melihat kesiapannya. Lalu yang lain juga demikian. Ya, coba kita lihat. Ya. Kita lihat apa urutannya masing-masing. Silakan Pak Hamid lebih dahulu, urutannya seperti apa? Al-azan, al-iqamah, al-qiyam,
at-takbir, qiraatu suratil Fatihah, ar-ruku', al-qiyamu minar ruku', as-sujud, al-julus bainas sajdatain. Udah. Udah. Oke, udah. Berikutnya, Bu Mia, bagaimana urutannya? Sama, Sama atau beda dengan Pak Hamid tadi? sama dengan Pak Hamid. Sama. Bu Saya Fauzia? sama, Pak. Sama Sama. juga. Bu Yurlis? Sama. Sama. Oke. Coba kita lihat apakah yang tadi itu yang diprediksi sama dengan urutan di dalam kunci jawabannya. Kita lihat ya. Al-Adhan, terus Al-Iqamah, cocok ya? Al-Qiyam, At-Takbir, Qiraah surah Fatihah, Ya. Ar-Ruku, Al-Qiyam minar ruku, Dari ruku. As-Sujud, dan berakhir dengan Duduk di Al-Julus. Al-julus baina sajadatain. Iya, alhamdulillah. Baik, Ibu Bapak sekalian, dengan berakhirnya latihan tadi, maka berakhirlah pelajaran kita untuk hari ini. Pada pertemuan kita yang akan datang, kita akan bahas Tanmiyatul Mufrodat. Terima kasih Ibu Bapak sekalian untuk partisipasi aktifnya. Terima kasih Bu Mia. Oke, terima kasih Bu Fauzia. Terima kasih Bu Yurlis. Terima kasih juga untuk Pak Hamid. Terima kasih juga untuk Basmani yang telah bergabung bersama kita pada sesi diskusi hari ini. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan ini jadi penambah untuk keberkahan Ramadan kita ya. Dan alhamdulillah ternyata kita bisa lanjutkan nanti ibu-ibu yang tidak bisa bergabung pada sesi ini bisa mengikuti pembelajaran kita melalui siaran tundanya. Terima kasih, mohon maaf untuk kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.